pada ngapain sih? Lomba maraton. Tapi kalau melawan kalian, Otan sudah pasti kalah. Gimana enggak? Rusa memiliki kecepatan berlari rata-rata 80-90 km per jam. Artinya, mereka bisa melebihi kecepatan seekor harimau yang hanya 60-70 km per jam. So pasti dong kalau Sobat Otan ini tidak bisa dikejar dengan mudah. Betul nggak Sob? Ambulans! Mana ambulans? Ada bayi rusa yang baru saja terjatuh dalam perlombaan ini. Ayo Sob, segera bangkit. Jangan mau kalah sama yang lain. Loh, si bayi ini kok malah tiduran ya? Kamu kenapa Sob? Teman, ternyata bayi rusa ini telah kehabisan tenaga. Berbeda dengan rusa yang sudah dewasa, tenaga si kecil ini belum cukup kuat berlari dalam jangka waktu yang lama. Tapi tenang, ia hanya butuh istirahat sejenak dan kemudian kembali mengejar rombongannya. Mantap! Ular! Ya ampun, ternyata para gerombolan rusa berlari ke sana kemari karena ada ular. Tolong, ada ular di dalam kandang. Syukurlah ada Paman Kiper yang berhasil mendengar teriakan Otan. Pegang ekornya. Hati-hati Paman, sepertinya ular ini tidak suka dengan kehadiran kita. Teman, ular piton memang seringkali menjadi ancaman predator bagi para rusa ini teman. Apalagi bayi rusa yang lemah kerap menjadi incaran empuk bagi ular. Akhirnya, Paman berhasil mengevakuasi ular ini teman. Syukurlah. Oh iya, Otan sekarang lagi berkunjung ke salah satu pusat penangkaran rusa sambar di Kalimantan Tengah. Ada sekitar 200 populasi rusa di penangkaran ini. Rusa sambar sendiri merupakan satwa endemik yang dilindungi karena terancam punah. Penyebaran Sobat Otan ini hanya di Kalimantan dan Sumatera. Ciri khusus rusa sambar adalah tubuhnya yang lebih besar daripada rusa jenis lainnya. Tanduk hanya dimiliki oleh jantan saja dan mulai tumbuh saat usia di atas 1 tahun. Fakta unik lainnya, pendengaran rusa tergolong sangat baik dan sensitif. Mereka bisa mendengar ke berbagai arah dengan cara menggerakkan daun telinganya. Kelebihan ini mereka gunakan untuk waspada terhadap ancaman predator. Didukung kaki yang kuat, membuat mereka dapat dengan sigap untuk menghindar di saat ada bahaya. Canggih ya kamu Sob. Wah, kalau ini si Otan sudah paham. Pasti daun-daunan ini untuk para rusa kan? Ya iyalah, Otan kan makannya pisang bukan dedaunan. Di penangkaran ini, rusa rutin diberi makan pagi dan sore. Nggak heran lah kalau sobat-sobat di sini sehat kayak Otan. Ayo sini kumpul-kumpul. Makanan sudah datang loh. Sobat Otan ini auto mendekat ketika mendengar suara motor pembawa daun teman. Intinya, kedatangan Paman sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Cie. Seperti hewan pemamah biak lainnya, rusa sambar mengkonsumsi tumbuhan untuk memperoleh nutrisi. Makan yang lahap ya Sob, habiskan, jangan kasih kendor. Satu kata untuk kamu Sob, gemes. Teman, ini adalah bayi rusa yang baru saja lahir. Lihat, badannya saja masih basah karena air ketuban induknya. Masa kehamilan rusa sendiri berlangsung sekitar 8 bulan. Tapi kok kamu sendirian saja sih Sob? Mama papa kamu kemana? Teman, coba kita lihat. Anak rusa ini seperti diasingkan oleh kelompoknya. Kira-kira kenapa ya? Apa Sobat Otan ini tidak diterima karena alasan tertentu?
Jawabannya salah semua ya. Bayi rusa ini sengaja diasingkan sejenak karena takut terinjak oleh anggota kelompok lainnya. Terlebih bayi rusa ini masih lemah dan belum bisa beradaptasi dengan koloninya. Tapi jangan khawatir, walau begitu, bayi rusa ini selalu dipantau kok oleh kawanannya. Tuh lihat, semua mata rusa tertuju pada bayi ini. Tenang ya Sob, kamu aman kok. Rusa-rusa ini pada kemana ya? Kok hilang tiba-tiba sih? Walah, ternyata mereka lagi santai di jacuzzi alami, alias berendam di kolam. Sobat Otan ini termasuk hewan yang tidak takut air. Mereka sering terlihat berendam ketika cuaca sedang terik. Hal ini sangat membantu menurunkan suhu panas pada tubuh rusa. Walau terlihat santai, mereka tetap dalam keadaan waspada, teman. Karena bisa saja ada predator yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Apalagi kecepatan mereka berlari di air tentu tidak sebaik ketika di daratan. Sob, geseran dong. Otan mau ikut berendam bareng kalian nih. Teman, perhatikan deh. Ada beberapa rusa yang menghentakkan kakinya saat mau makan. Kira-kira kenapa ya? Selidik punya selidik, ternyata gerakan tersebut untuk menakuti hewan lain yang berusaha untuk mendekat. Rusa pada umumnya adalah satwa yang sensitif. Mereka selalu menjaga jarak terhadap makhluk hidup lain. Jadi ketika ada yang mencurigakan, mereka akan menghentakkan kakinya seperti tadi, teman. Canggih. Tapi seberapa hebat sih penciuman mereka? Nah, untuk mengetahuinya kita uji coba saja yuk. Kali ini singkong kita lumuri dengan buah naga sehingga berwarna merah. Kira-kira singkong yang bermutasi ini akan dilirik oleh para rusa nggak ya? Nampaknya mereka tidak tertarik pada warna cerah, teman. Walau mereka sempat mengendu singkong merah, tapi tetap saja mereka tidak makan. Aroma singkong jelas sudah berubah karena dilumuri oleh buah naga, teman. Sementara rusa tidak terpengaruh oleh warna-warna cerah. Intinya mereka lebih mengandalkan indera penciuman daripada penglihatannya untuk mengenali sumber makanan. Cakep! Di Indonesia ada 5 jenis rusa loh. Ada rusa sambar, rusa timor, kijang kuning, kijang biasa, dan rusa bawean. Ngomong-ngomong soal rusa bawean, Otan jadi keinget mitos tentang hewan ini. Masyarakat bawean percaya mitos adanya rusa berselempang putih dan bertanduk emas yang pernah menampakkan wujudnya pada anggota masyarakat di sana. Mereka menyebutnya Kijang Kencana, mirip seperti tokoh dalam kisah pewayangan Ramayana. Mereka percaya Kijang Kencana alias Kijang Emas memiliki kesaktian dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi yang bisa memilikinya. Tapi tak seorang pun berhasil menangkap si Kijang Kencana ini. Kalau Otan sih lebih percaya rusa ini memang pelari unggul, teman. Oh iya, Otan juga mau ngenalin sobat Otan satu lagi nih. Namanya rusa timor. Lu. Hei, aduh. Kamu ngapain sih, Sob? Nandukin rumput begitu? Tuh kan, kamu jadi sulit berjalan kan? Itu dia kelakuan unik para pejantan dewasa saat dalam kelompoknya. Ia akan membuat mahkota dari rumput pada tanduknya, teman. Perilaku seperti itu menunjukkan pesona kejantanannya bahwa ia sudah pantas menjadi seorang pemimpin. Ia siap bertarung untuk menggantikan pemimpin sebelumnya. Dan pastinya siap menarik hati para rusa betina. Ai, sedap!